Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. It's Ririn Parina here. Sebelum aku mulai videonya, aku mau apresiasi dulu kalian semua yang datang dan mengklik video ini. Itu berarti kalian adalah orang-orang baik guys, orang-orang hebat yang mau merubah diri untuk menjadi lebih baik tentunya. Tepuk tangan. Sering ngomong kasar di segala tempat, susah dikontrol, dan suka kabelesengan. Tenang. Di sini aku mau bagi tips ke kalian gimana caranya agar bisa meminimalisir hingga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk berkata-kata kasar. Wow. Seperti yang kita ketahui ya guys, bahwa kita adalah sosok calon ibu, calon ayah yang nantinya memiliki anak, dan kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Ingin mereka bisa menjadi seseorang yang sopan, santun, dan memiliki tata krama yang baik. Nah, itu semua bisa dikembalikan kepada kita juga guys, karena ada pepatah mengatakan buah kelapa jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri guys, dengan hal kecil seperti kita meminimalisir untuk tidak berkata-kata kasar. Oke. Sebelum aku bagiin tips yang menurut aku ampuh dan aku sudah pernah coba, kita bahas dulu faktor yang menyebabkan seringnya kita berkata-kata kasar. Apa aja itu? Kita lihat. Faktor yang pertama yang menjadi penyebab seringnya kita berkata-kata kasar adalah lingkungan. Yes, lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan yang ada di sekitar kita, itu menjadi tempat berinteraksi sosial kita guys. Tidak bisa dipungkiri, ketika kita berada di kandungan ibu kita dilahirkan, itu tidak bisa request dulu guys. Jadi itu adalah suatu takdir yang tidak bisa diganggu-gugat. Maka dari itu, jika lingkungan kita orang-orangnya banyak yang memang berkata-kata kasar, sudah biasa, kebanyakan kita pun akan terbawa, akan mengikuti dan menjadikan hal itu biasa. Faktor yang kedua adalah pergaulan. Untuk tadi, yang pertama itu lingkungan di sekitar rumah kita, dan untuk ini adalah lingkungan di luar tempat tinggal kita. Seperti circle kita, kelompok kita, sahabat-sahabat kita yang sering kita temui. Dari sana pun kita akan banyak mengonsumsi kata-kata yang baik maupun buruk guys. Jadi kita lihat dulu nih, lingkungan seperti apa yang kita ikuti di dalamnya. Kalau lingkungan tersebut ya seperti itu, ya sudah tidak aneh sih kalau kita terbawa. Dan faktor selanjutnya yang menjadi penyebab kita sering berkata kasar adalah dari video yang sering kita tonton. Mungkin dari apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, artisnya siapa, orangnya siapa, itu dari sanalah kita merasa suka, sampai-sampai segala sesuatu yang ada dalam video itu yang sering diucapkan, kita juga tanpa sadar melakukan hal yang sama guys. Jadi mengikuti apa yang kita tonton dan apa yang kita dengarkan. Dari ketiga hal itulah yang menjadi faktor penyebab kita seringnya berkata kasar dan bahkan menjadi kebiasaan. Terus bagaimana sih cara kita bisa meminimalisir hingga menghilangkan kebiasaan berkata kasar itu? Menghilangkan si kancing coplok jagung. Oke, kita mulai saja ke yang pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah niat. Yes, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi kita harus benar-benar berniat dan meminta kepada Yang Kuasa juga untuk memberikan kemudahan kita dalam melakukan kebaikan ini. Ya Allah, saya benar-benar ingin merubah sikap saya, ingin memperbaiki diri saya. Maka permudahkanlah untuk tidak
berkata-kata kasar lagi. Jadi niatkan yang benar ya guys dalam diri kita. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah bicara kepada orang terdekat kita, mau keluarga ataupun teman-teman, sahabat dekat kita yang sering bermainlah dengan kita atau belajar dengan kita. Bicara pada mereka bahwa kita ingin berubah dan tidak lagi berkata-kata kasar. Karena tidak mungkin mereka akan menolak guys kalau benar-benar mereka itu teman yang baik. Kalau benar-benar mereka sayang kita, pasti mereka akan mendukung kita. Langkah selanjutnya, ini yang sering aku lakukan kepada teman dekat aku. Jadi kita berkata kepada teman dekat kita bahwa tadi yang poin kedua, kita ingin merubah diri kita untuk tidak berkata kasar lagi. Ketika kita berkata kasar, mintailah teman kita untuk segera mengingatkan kita dengan cara nyiwit ataupun mukul. Intinya mengingatkan kita supaya langsung kita ingat. Ini juga pernah aku lakukan dengan temanku. Aku bicara gini, kalau misalkan di antara kita ada yang bicara kasar, pokoknya harus langsung diciwit. Dan itu menjadi kesepakatan dari dua belah pihak. Jadi enak ya guys. Ada yang saling mengingatkan, dan kita juga ada bahan ciwitan. Berkaitan dengan cara yang tadi, cara ini adalah lanjutannya. Jadi ketika kita berkata kasar dan teman kita mengingatkan dengan mencubit atau memukul, maka kita harus biasakan langsung berucap istighfar. Pas dicubit, astagfirullahaladzim. Pas dibabuk, astagfirullahaladzim. Jadi dengan demikian kita memiliki refleks yang lebih baik guys daripada sebelumnya. Dengan cara itu, insya Allah, karena ini juga pernah aku lakukan dan memang jitu dan berhasil. Jadi insya Allah di kalian juga kalau menerapkannya dengan baik akan mudah dan bisa juga guys. Dua kelebihan dari kita menerapkan ini, yang pertama kita bisa meminimalisir dan menghilangkan kebiasaan si kancing coplok jagong itu. Yang kedua, kita akan refleks beristighfar ketika terkejut atau yang lain sebagainya. Dan ingat, semuanya itu harus dilakukan dengan konsisten. Jangan hanya satu hari guys. Kita bisa challenge dengan teman kita yang dekat selama mungkin 1 bulan. Dan kita lihat perubahannya bagaimana. Jadi tidak ada lagi halangan ya guys. Mau lingkungan kita memang seperti itu, atau teman-teman kita seperti itu, kita tetap bisa berubah dengan menjadi yang lebih baik. Tidak ada alasan untuk segera memperbaiki diri. Yes, ini juga teguran untuk diri aku sendiri. Oke guys, itu saja mungkin yang bisa aku bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan kalian semua tidak lagi berkata-kata kasar. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau menambahkan, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Kita sharing-sharing ya guys. Oke, thank you. Ucapkan bye-bye kepada si kancing coplok jagong. Bye. See you next video. Bye-bye. Sayonara, sayonara, kita akan bertemu lagi. Sayonara, sayonara, kita akan bertemu lagi. Macam tak betul je budak ni.